Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu dari kelas C122 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1022038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang System Development Lifecycle atau SDLC. Pengertian SDLC. SDLC adalah tahapan-tahapan pengerjaan yang dilakukan oleh sistem analisis dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Nah, di sini ada metode SDLC. Metode SDLC seringkali digunakan untuk memecahkan masalah yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi dan pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Dan yang keenam, merancang sistem informasi baru. Dan yang terakhir, membangun sistem informasi baru. Nah, di sini ada pengembangan sistem informasi. Definisi lain dari pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengubah bagian atau keseluruhan sistem informasi. Pengembangan sistem umumnya dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, pemrogram, akuntan, dan orang lain yang mengikuti terlibat dalam proyek tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan pengembangan sistem. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu studi kelayakan, diagram arus logis, kamus-kamus data, spesifikasi pemakaian, dan perencanaan konseptual. Yang kedua, perancangan, yaitu laporan perancangan sistem, rancangan desain bagian arus dan tabel keputusan, deskripsi dari rancangan program, rancangan prosedur operasi, rancangan untuk menjalankan manual. Dan yang terakhir yaitu tahap implementasi, yaitu perencanaan perubahan atau pengembangan sistem, perencanaan pengujian sistem, dan jadwal operasi dan perawatan. Faktor-faktor pengembangan sistem. Yang pertama, pembangunan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua, pembangunan basis data, tempat utama untuk menyimpan arsip-arsip. Yang ketiga, penentuan konfigurasi sistem, pengadaan, pemasangan, dan instalasi perangkat keras. Dan yang keempat, pembuatan prosedur peraturan dan petunjuk aturan pemakaian. Dan yang terakhir, penentuan, pengadaan, dan pelatihan personal pelaksanaan. Nah, di sini selanjutnya ada analisis pengembangan sistem informasi. Penguraian dari suatu sistem informasi yang ke dalam bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, kesempatan dan hambatan yang terjadi pada kebutuhan yang diharapkan sehingga diusulkan perbaikan-perbaikan. Metode analisis sistem terdiri dari yang pertama, analisis problem sistem atau identifikasi masalah. Yang kedua, analisis kelemahan sistem. Yang ketiga, analisis performa, information, economic, control, efisien, dan service. Dan yang keempat, analisis studi kelayakan. Dan yang terakhir, analisis kebutuhan sistem. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.